dan cuma itu yang saya lakukan. Nggak pernah nasehatin bocah, nggak pernah apa, cuma saya berikan perhatian itu aja. Kemudian saya datang ke salah seorang ustadz di Sorong, di Cegen, Pak. Kata saya, mau nggak ente ajarin tuh bocah kebatinannya, ya, silapnya kayak apa, saya yang ngisi rohaninya. Siap Ustaz, ya, jam 2 malam, jam malam-malam saja, anak-anak mau ngetek bal, mau Ustaz, kalau mau ayo ikut saya, ya, tapi jangan ada yang bawa senjata, semua bawa KTP. Siap Ustaz. 14 anak naik mobil 03 jam 2 malam teriak-teriak dulu di kampung orang. Wah, itu yang saya, ya. Tapi biarin aja terus. Makanya banyak yang ngomong tuh, Ustaz bagaimana? Udah bocah begitu diajarin tekbal lagi, jadi apa itu anak nantinya? Saya meneng aja, diem aja dan ngomong. Ya alhamdulillah kemudian membentuk pengajian, ya, yang ngajinya gondrong semua, gurunya juga gondrong juga, ngadu sama saya, gimana Pak Ustaz? Ini pada gondrong semua. Enggak apa-apa, saya bilang, siapa yang melarang orang gondrong, ya? Nabi juga rambutnya panjang kok, cuma nggak gondrong, itu. Saya bilang, lebih baik gondrong tapi ngaji daripada botak nyolong ayam, ya. Ini nggak gondrong, ayo ngaji. Alhamdulillah akhirnya udah berhenti. Nah, jadi apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu zaman Bapak? Selama ini tuh anak mendapatkan stempel anak nggak beres. Itu kan stempel di masyarakat kan gitu Pak, anak nggak beres semuanya tuh gitu. Pak, apa mereka nggak pengen jadi anak beres? Pengen Pak, pengen mereka. Tapi nggak ada yang ngajak, nggak ada yang memperhatikan. Mereka butuh perhatian kita, butuh mereka perhatian kita. Cuma yang diberikan kepada mereka bukan perhatian, tapi stempel. Itu yang bikin gondok mereka. Jadi nggak deket-deket, tambah jauh. Ya, mungkin begitu ya jamaah Allah. Kembali lagi bahwa Rasulullah nggak pernah membela diri karena kedzaliman yang dilakukan seseorang, malam yantahi min maharimillah, selama tidak melanggar kehormatan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah tidak dilanggar, enggak marah Rasulullah, enggak, ya. Fa idan tahaka min maharimillah syai' kana asaddu bidzalika ghadaban. Nah, manakala orang itu sudah melanggar, nah ini agama, ya, nah baru tuh Rasulullah itu marah. Dan kata Siti Aisyah, apabila Rasulullah sudah marah, tidak ada seorang pun yang bisa meredakan marahnya Rasul. Cuma marahnya Rasul tidak menyangkut pribadi, dirinya dihina nggak marah Pak. Ya nggak marah. Tapi kalau Allah dilecehkan, Islam dinistakan, ya, nah di sini Rasul marahnya jemaah Allah. Jangan terbalik jemaah Allah, ya. Giliran Allah, giliran Nabi Muhammad dilecehkan, diem aja. Giliran harga diri, wah kasar wolok langsung. Nah, terbalik itu namanya begitu, ya. Begitulah Rasulullah SAW. Makanya saya setuju banget itu Pak, setuju banget dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon, ya, Napoleon Bonaparte. Kece dijotosin itu, ya bagus itu, ya. Makanya ada yang mengatakan mudah-mudahan sebelum keluar Pak Napoleon tuh yang lainnya model Abu Jandal masuk lah, biar jotosin juga di sana. Jangan ya. Iya. Itu orang-orang yang merendahkan, merusak Islam itu begitu, ya, marah tuh Rasulullah Pak. Seorang ulama, seorang apa namanya hakim Pak, ya. Nah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu beliau melihat anak muda yang sebagai tersangka pembunuhan Pak, yang akan divonis dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan, merasa heran dengan tingkah ini anak.
Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ini anak muda, udah membunuh, tapi kok nggak ada rasa penyesalan, rasa takut gitu ya. Jadi dia biasa-biasa aja ya Allah. Karena itulah makanya Syekh Yusuf bertanya, anak muda, kamu itu sudah membunuh orang, tapi kok nggak ada penyesalan, ya, nggak ada rasa takut kamu, ya, kenapa? Iya Pak Hakim, saya tidak menyesal, saya bangga udah membunuh itu bajingan, kata gitu, ya, saya bangga sudah membunuh dia, saya tidak menyesal dan saya siap menanggung resikonya, apapun resikonya, sekalipun kematian, saya siap menghadapinya. Kan heran Pak, ada orang mau dihukum mati kok tenang-tenang aja. Makanya ditanya, kenapa dan siapa yang kau bunuh itu? Ya, karena dia telah menghina Rasulullah, menghina orang yang sangat kami muliakan, kami agungkan. Di depan saya dia berani menghinanya, makanya saya bunuh dia, dan saya bangga sudah membunuh dia. Begitu kata anak muda itu. Rupanya itu alasannya Pak. Makanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini turun Pak dari kursinya. Anak muda, tangan mana yang kau pergunakan untuk membunuh orang itu? Ini tangan ini. Itu tangan itu ditaruh di kepalanya Syekh Yusuf, kemudian dicium bolak-balik oleh Allah. Dengan penuh rasa suka, Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu mencium tangan anak muda itu. Lalu kemudian dia mengatakan, anak muda, tangan inilah yang akan menuntun kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tangan itu dia sudah membela kehormatan Rasulullah SAW. Jadi marahnya itu bagus banget itu, ya. Dan seketika juga Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, dan semuanya saksikan bahwa sejak saat ini saya mengundurkan diri sebagai seorang hakim. Karena saya tidak mungkin menghukum orang yang membunuh orang yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini namanya malam yang tahik min maharimillah. Faidan tahaka min maharimillah syai' kana asyaddu fi dzalika ghadaban. Wa ma khuyira baina amrayni illa tar aisarahuma. Dan tidaklah Rasulullah disuruh memilih dua perkara, melainkan beliau akan memilih yang mudah. Kalau suruh milih yang mana, Nabi akan memilih yang mudah, karena yang dipikirkan oleh Rasul adalah bagaimana nanti pengikutnya. Begitu ya. Iya. Jadi enggak mentang-mentang beliau rajin ibadah umpamanya milihnya yang berat, enggak, ya Allah, yang ringan. Karena Nabi itu contoh bagaimana kira-kira bisa ditiru oleh semua. Makanya Nabi melaksanakan ibadah haji cuma satu kali, harus satu kali Rasulullah jemaah. Nggak boleh Nabi berhaji lebih dari satu kali. Lalu dijadikan dalil oleh orang yang nggak ngerti. Nabi Muhammad haji itu cuma satu kali, lah kita umatnya berkali-kali. Itu namanya nggak mengikuti teladannya sendiri. Ini nggak ngerti ini orang nih Pak, ya. Kalau Rasulullah haji 2-3 kali, maka Rasul itu uswatun hasanah, ya, menjadi teladan kita. Berarti kita pun umatnya harus 2 atau 3 kali. Apa nggak merepotkan? Dari Allah. Itu yang tidak boleh, ya Allah. Nabi sholat sunnah, ya kadang-kadang dikerjakan, kadang enggak. Apa setiap hari Senin Nabi puasa Pak? Enggak, ya Allah. Ya. Nah, kalau setiap hari Senin puasa, takut nanti itu wajib. Lah kalau diwajibkan, ya Allah, repot, umatnya berat. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tuh, karena Nabi tahu jamaah Allah ini akan memberatkan, makanya tidak diwajibkan. Andai diwajibkan, wah dosa semua kita Pak. Ya, kenapa? Setiap sholat nggak pernah siwakan kita, nggak ada yang siwakan, imamnya juga enggak, apalagi makmumnya.
Nah itu Rasulullah itu luar biasa jemaah Allah. Yang kira-kira memberatkan kepada umatnya, maka Rasulullah tinggalkan. Gitu jemaah Allah ya. Nah puasa ya begitu. Makanan. Jadi apa namanya, sholat yang lainnya enggak selamanya itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menarik sekali Imam Syafi'i ini ketika ditanya tentang kunut, Pak. Banyak orang sekarang ini kan mengatakan kunut itu bid'ah gitu ya. Iya, yang jelas Rasulullah melakukannya. Walaupun tidak melakukan setiap hari jamaah Allah, Imam Syafi'i bertanya begini, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, apakah itu kesunahannya hanya sewaktu-waktu saja atau selamanya ila yaumil qiyamah? Semua ulama mengatakan, Pak, selamanya. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kayak model misalnya puasa hari Kamis, ya kan enggak setiap hari Kamis Rasulullah itu puasa, Pak. Apakah kita disunahkannya puasanya itu juga sewaktu-waktu saja? Oh tidak, disunahkan setiap hari Kamis, setiap hari Senin kita apa namanya puasa. Nah begitu juga kunut jamaah Allah. Jadi kalau sudah dilakukan Rasulullah ila yaumil qiyamah, ya. Nah, jadi Rasul nggak pernah kalau disuruh memilih maka milih yang mudah saja. Ketika melaksanakan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya itu sampai di Mina. Pertama yang dilakukan Rasulullah itu melontar, ya. Habis melontar, kemudian apa namanya, motong kambing, kemudian ke Mekah. Itu jemaah Allah untuk melaksanakan tawaf. Sesudah itu kemudian balik lagi ke apa namanya, ke Mina, lalu tahallul. Jadi 4 perbuatan yang dilakukan ketika itu adalah melontar, ya. Yang keduanya adalah korban. Ketiganya kemudian apa namanya, gunting rambut. Keempatnya adalah tawaf. Itu urutannya jamaah Allah. Rupanya ada sahabat yang melakukan berbeda. Dia gunting rambut dulu, Pak. Sampai di Mina itu gunting rambut dulu, belum melontar, ya. Nah, jadi perbuatannya beda dengan Rasulullah. Maka dia mengatakan, Rasulullah, saya belum melontar tapi sudah gunting rambut. Bagaimana Rasulullah? Melontarlah, ya. Irmi wala haraj. Kata Rasul, tinggal melontar aja, nggak apa-apa. Rasulullah, saya malah nyembelih duluan katanya. Belum melontar, melontarlah, tidak apa-apa. Ya, saya belum tawaf, saya malah tawaf dulu Rasulullah. Saya ini dulu, lakukan, kata, gampang ya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu begitu. Memberikan kemudahan. Lah ini ada orang baru masuk Islam, mau sholat suruh ngapalin usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Seminggu nggak apa-apa usolli, Pak. Ya, ajarkan yang mudah. Saya niat sholat subuh fardu karena Allah. Allah Akbar. Jadi Pak begitu, ya. Nggak usah ribet-ribet pakai usolli fardhu. Nah, sambil jalan ajarin tuh usolinya, gitu pelan-pelan ya. Nggak usah dari awal udah diajarin ya. Baik. Wa qala Uqbah radhiyallahu anhu ma'alaqit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faddaruhu fa qadtu biyadi wa qadtu biyadi. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergegas menemui Rasul, kemudian aku pegang tangan Rasul, Rasul juga menggenggam tangan saya. Memang antara Rasul itu dengan sahabat, Pak, jadi nggak ada jurang. Ya, begitu dekat Rasulullah itu dengan umatnya, dekat sekali, sehingga para sahabat mau bertanya, gitu. Jadi nggak orang itu nggak segan, jemaah Allah. Kan sekarang ada yang takut menemui tokohnya, gitu kan?
Tokohnya juga kalau didatang lama banget nemuinnya, tidur dulu, itu tamu sampai berjam-jam nungguinnya. Coba Bapak kalau pergi ke kiai di Jawa begitu, lama banget ya Allah. Nabi Muhammad nggak begitu. Ya, Rasulullah SAW, subhanallah, nggak seperti itu. Makanya orang kadang suka bercanda dengan Rasulullah, jadi dekat sekali. Jadi bukan ingin ditakuti, malah takut kalau ditakuti. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ada yang mengadu, "Wahai Umar, wahai katanya khalifah, banyak orang yang ketakutan sampean jadi khalifah." Nangis sahabat Umar, "Ya Allah, apa jadinya kalau umat ini, rakyat ini takut kepada pemimpinnya?" Begitu. Apa jadinya? Nanti siapa yang meluruskan aku kalau aku ini jalannya menyimpang? Kalau jalannya bengkok, karena mereka takut. Oh, jadi jangan ingin ditakuti oleh rakyat, justru rakyat supaya dekat, jadi berani. Nah itulah sahabat umat. Makanya ketika beliau berpidato, antara lain isi pidatonya, jika yang saya lakukan itu nanti benar, tolong didukung, tolong dibantu, kata beliau. Tetapi kalau saya menyimpang, tolong luruskan, jangan biarkan. Saat itu berdiri tukang angon kambing, Pak. "Ahai," katanya Umar, "jika engkau berjalan lurus, kami berada bersamamu, kami bantu engkau. Tapi jika engkau sudah menyimpang, maka golok ini yang akan meluruskan kamu." Begitu. Apa mau ditangkap oleh ajudannya, Pak? Enggak. Sahabat Umar bersyukur karena ada orang yang berani meluruskan kalau dia salah. Itu namanya orang nyari bener begitu Jamarullah, ya. Dulu kan diantaranya kayak Abdullah Syafi'i mengkafirkan siapa? Ini Pak Ali Sadikin, ya, dikafirkan, kuburan dikusur, wah udah segala macam. Di Jakarta kan jadinya gara-gara ya antara lain kan ya Ali Sadikin, Pak. Itu luar biasa. Makanya kayak Abdullah Syafi'i ini jengkel banget sama beliau. Ya, dikafirkan, ajudannya nggak terima, gubernur kok dikafirkan. Zaman Pak Harto dulu, Pak, ya. Makanya dia ngadu, "Pak, apa kita tangkap aja tuh," katanya Ki Abdullah. Diomelin sama Ali Sadikin. "Ya jangan, itulah namanya ulama. Biarkan ulama bicara dengan bahasa ulama. Bagus itu ulama begitu. Jangan main tangkap-tangkap aja, ya. Mereka bicara dengan bahasa ulama dan kita bicara dengan bahasa pemerintah. Tidak boleh yang begitu main tangkap aja, jemaah. Nah itu namanya orang ingin membantu, jemaah, seperti itu, ya. Ini kesinggung dikit, tangkap penjara, ya salam, kapan nanti beresnya. Jadi kembali lagi. Itulah Rasulullah begitu dekat, sampai ada sahabat lagi sakit mata sebelah kanannya, Pak. Ya, Suhaib namanya. Kata Rasulullah, "Saudaraku, kau kan lagi sakit mata, kau makan korma." Kalau masih sakit mata kan jangan makan manis-manis kan? Ini makan korma. Apa kata sahabat itu Rasulullah? "Saya makan korma ini buat mata saya yang sebelah lagi." Kan bercanda Pak sama Rasulullah, sampai Rasulullah tertawa ya Rasulullah. Itulah kedekatan Rasulullah dengan mereka, ya. Jadi jangan minta disegeni, kita masuk semua orang nunduk, ya. Mau ada yang berani natap kita. Justru Nabi gak pingin begitu. Makanya kalau Nabi masuk ke dalam majlis, sahabat berdiri, kata Rasulullah, duduk, jangan berdiri, duduk, ya. Perintah Nabi duduk itu bukan berarti haram berdiri, jamaah Allah, ya. Sahabat itu adalah memuliakan Rasul. Nah Rasulullah enggak mau dimuliakan, bukan haram dimuliakan, jamaah Allah. Ini jangan salah paham, ya. Lalu beliau berkata, "Ala ukhbiruka bi afdoli akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Mau saya beritahu, katanya Uqbah, ya, akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling mulia, yang paling utama.
tentu saya mau Rasulullah. Apa itu? Tasil man qata'aka. Satu kata Nabi, sambung persaudaraan dengan orang yang memutuskan. Namanya menyambung itu Pak, barang yang putus. Kalau nggak putus ya nggak disambung. Saya dengan Bang Yai hubungan saya baik. Lalu Bang Yai pergi ke rumah saya, kemana Bang Yai? Mau silaturahim katanya ke Ustaz. Sebenarnya bukan silaturahim, itu namanya berziarah. Cuma kita salah paham kalau ziarah dikiranya mau ke kuburan. Ya, ziarah itu artinya berkunjung. Itu sebenarnya begitu Pak, bukan silaturahim. Sebab hubungan saya baik dengan Allah. Kalau putus hubungannya, nah itu disambung. Kata Nabi, siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya dimudahkan, silaturahim. Kalau saya putus hubungan, ya marahan sama Bang Yai, potensi dia membunuh saya atau saya membunuh dia kan ada Pak, ya ada potensi gitu jamaah Allah. Artinya membahayakan kehidupan saya, kehidupan dia. Dengan sebab disambung persaudaraan yang putus ini, potensi itu hilang. Tuh, kemungkinan akan matinya tertunda. Dan kalau saya silaturahim ke rumah Bang Yai karena putus hubungannya, jangankan dapat kopi Pak, ya ditanya juga belum tentu ditanya. Tuh, begitu juga sebaliknya karena putus hubungan. Tapi dengan sebab silaturahim, maka nah ini apa namanya, lahan rezekinya nambah. Begitu saya datang ke rumah beliau, bukan cuma kopi, mungkin yang lainnya juga dikeluarkan, rezekinya jadi nambah, lahan rezekinya. Sehingga kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, silaturahim. Tuh. Yang keduanya, waktu timan haramaka, memberi orang yang tidak mau memberi kamu. Ya, bagaimana Abu Sufyan mengatakan, ya, saya belum Islam, tapi apa pemberian Nabi Muhammad kepada saya itu luar biasa. Terus sudah memberi kepada saya, padahal saya belum Islam katanya. Dan itu yang membuat luluh hati saya karena pemberian. Makanya lah, pemberian ini bisa menyebabkan orang tidak baik menjadi baik, orang baik bisa menjadi tidak baik. Iya. Nah ya, sekarang kalau hidup Bang Yai dijamin oleh saya semuanya dan keluarganya, maka kalau saya melakukan kesalahan, ya mata beliau buta, kupingnya budek, mulutnya bisu. Nggak akan berani negor saya karena yang dikhawatirkan apa? Dapurnya nggak ngebunuh. Nah sekarang ini ada undang-undang baru tentang pesantren. Jamaah Allah, ini lagi rame nih karena pesantren ini sekarang mau apa namanya diatur oleh pemerintah, gitu ya. Maka ini jadi rame sekali jamaah Allah di kalangan pesantren. Jadi nanti akan ada dana. Sebenarnya udah berjalan ya, cuma sekarang ini diatur. Padahal namanya pesantren dari dulu itu terkenal. Di zaman Belanda aja sudah ada pesantren. 300 tahun yang lalu pesantren sudah ada, dan itu mandiri, nggak pernah disuntik, nggak pernah dibiayai oleh siapapun juga. Mandiri. Karena mandiri itulah bebas berbuat apa saja, bikin kurikulum sendiri. Ketika sudah ada peraturan ini, kurikulum harus disesuaikan, ya. Nah ini udah nggak beres sudah kalau sudah seperti ini yang ada Allah. Waktu timan haramaka wa ta'fu amman dolam, maka yang terakhir, dan kamu memaafkan siapa saja yang menzolimi kamu. Nah itulah jamaah Allah mengenai 3 hal ya yang Rasulullah SAW bersabda, seandainya saja saya mau bersumpah
maka saya akan bersumpah dengan 3 hal itu. Semoga Allah SWT dalam taat kepadanya Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita dan cucu kita dengan dalam istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan larangannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti summa ila arwahi awliyaillah asmi ta'ala khususan sadatina al-alawiyyin wa awliyail qad ajma'in summa ila arwahi masyayikh dzikri tauhid asyid marhum bin Isa barak wa samarqandi wa sayyidina habib Muhammad bin Abdurrahman Attas wa Sa'id Baras wa Habib Isa bin Muhammad al-Abbasi wal Habib Ali bin Hasan Attas wa Muhammad bin Abdul Qadir Quraisy wa Muhammad bin Ahmad bin Mansur Sajali wa Sayyid dzikri tauhid inna kan wa halat abahum anna Allah ta'ala rahmal maghfir wa yuhyina ala la ilaha illallah ayat tawafan alaiha yuhaqqiquna bihaqaiqiha wa yulzimuna tara'iqa wa yaj'aluna min khawasi ahliha wa min adh-dhakirin Allah katsiran wa dhakirat fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.